Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rina Mardiati dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Ya, di sini pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Ya, apa itu bilangan kompleks, lalu apa saja operasi yang ada di dalamnya, lalu sifat-sifat operasinya, dan juga nanti kita coba beberapa contoh latihan soal, dan nanti juga akan ada sedikit tugas ya untuk kalian untuk di rumah mengerjakan di rumah. Baik, kita mulai di sini. Sebelum kita masuk ke bilangan kompleks, kita akan mereview bilangan-bilangan atau macam-macam bilangan yang ada ya. Diawali dengan bilangan asli ya, atau kalau misalnya dinotasikan dalam ilmu matematik, bilangan asli itu dinotasikan sebagai n besar tulisannya. Di mana bilangan asli ini adalah dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya itu di awal itu ketika zaman dulu manusia itu menghitung misalnya 1 kerbau atau 3 kerbau itu menggunakan bilangan asli. Ya. Tapi seiring dengan perkembangan ya, bahwa dibutuhkan juga nilai-nilai negatif. Misalnya kalau misalnya untuk menghitung misalnya hutang piutang seperti apa, seperti itu. Sehingga berkembanglah lagi dari bilangan asli menjadi bilangan bulat, di mana pada bilangan bulat itu ada bilangan 0 ya, dan juga bilangan negatifnya ya, seperti ini. Dan bilangan bulat dinotasikan dengan huruf Z besar ya, seperti itu. Selanjutnya berkembang lagi ternyata ya. Bagaimana kalau kita ingin merepresentasikan sebuah nilai pecahan? Misal, kalau misalnya kita mempunyai sebuah pizza, ya, Nah, pizza itu biasanya dipotong 8 bagian. Nah, satu bagian itu bisa kita notasikan sebagai angka apa? Apakah 1 atau 2 atau min 1 atau berapa? Sehingga timbullah bilangan rasional bahwa pizza itu yang seperti sekarang kita sering sebut itu bisa dinotasikan 1/8 atau misalnya 1/4 ya, besarannya seperti itu ya. Dan bilangan rasional ini mempunyai notasi atau simbolnya adalah Q besar ya. Kita lihat di sini, di mana dia adalah sebuah pecahan seperti ini, A per B, di mana A dan B-nya itu adalah anggota bilangan apa tadi ini? Bulat ya, jadi boleh minus 2 atau boleh 2 ya gitu. Dan B-nya, ingat B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, bahwa pecahan itu dia tidak akan terdefinisi kalau misalnya penyebutnya sama dengan 0 ya, seperti itu. Selanjutnya berkembang lagi, masih ada angka-angka yang belum bisa kita representasikan sehingga muncullah yang namanya bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Apa yang membedakan dengan bilangan-bilangan lainnya? Real itu lebih luas lagi semestanya. Dia merupakan gabungan dari bilangan bilangan rasional atau Q tadi dengan bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa direpresentasikan menggunakan A per B. Contoh-contoh bilangan irasional adalah pi. Nah, itu adalah bilangan irasional. Ya. Nah, sehingga kita punya bilangan yang semestanya luas sekali, yaitu adalah R atau bilangan real. Tapi ternyata nggak cukup sampai situ saja ya. Ternyata ada sebuah persamaan, contoh X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, ini berapa solusinya? Kalau saya punya gini, X kuadrat min 4 ya, itu sama dengan 0. Solusinya X kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Lalu X itu adalah plus minus akar 4. Atau plus minus 2. Ya, jadi berlaku bahwa 2 itu berlaku untuk persamaan ini, artinya 2 kuadrat sama dengan 4. Atau min 2 pun berlaku, min 2 kuadrat sama dengan 4 gitu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau X kuadrat tambah 4 sama dengan 0? Kita peroleh di sini adalah X kuadrat sama dengan min 4. X kuadrat sama dengan akar min 4. Nah, berapa nih akar min 4? Oke.
Nah, disitulah ternyata bilangan real ini belum cukup mengakomodasi untuk menjawab soal seperti ini. Diperlukan sebuah perluasan lagi semestanya, yaitu adalah bilangan kompleks. Gitu. Ya, yaitu adalah bilangan kompleks untuk menjawab soal-soal seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau saya jawab dulu sekarang ya, kita kasih pengantar aja dulu. X kuadrat, X kuadrat sama dengan ini akar min 4 atau boleh dipecah akar min 1 dikali akar 4 atau ini sama dengan A2 akar min 1 ya, atau sama dengan 2 akar min 1 ini kita definisikan sebagai bilangan kompleks atau bilangan imajiner yaitu I. Ya, jadi nanti kita kalau misalnya berbicara tentang bilangan kompleks, yaitu adalah sebuah bilangan yang menganut atau mengandung bilangan imajiner, atau ini nanti disebutnya I itu sama dengan akar min 1. Nah, itu gambaran awal. Ya. Baik, kita langsung masuk ke notasi. Ya, jadi sebuah bilangan kompleks itu dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuknya seperti ini, Z sama dengan X tambah Y. Z ini bukan berarti bilangan bulat ya. Kalau bilangan kompleks itu notasinya C. Gitu. Tapi biasanya untuk persamaannya ini dinotasikan sebagai Z sama dengan X tambah Y atau boleh juga ditulis seperti ini dalam bilangan terurut Z sama dengan X, Y. Dengan di sini kita lihat bahwa X adalah bagian realnya ya, dan Y adalah bagian imajinernya karena dia nempel sama si I tadi. Jadi ini disebut imajiner, ini disebut bagian real. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan juga real dari bilangan Z, misalnya bilangan Z-nya adalah ini, berarti realnya adalah X, dan imajiner dari Z ini ya adalah Y. Bukan Y-nya, tapi Y-nya saja. Jadi kalau kita punya contoh, apa aja sih bilangan kompleks? 2 tambah 3I, itu bilangan kompleks. Lalu I, bilangan kompleks. Lalu 1 min I, bilangan kompleks. 3 pun bilangan kompleks. Jadi, kalau kita punya tadi di sini adalah bilangan real, maka di luarnya ada lagi yaitu bilangan kompleks. Ya, dia lebih luas. Nah, lalu kita lihat di sini contoh bahwa real dari sebuah bilangan kompleks ini adalah, berarti real itu ini, bagian X-nya, 2. Ya. Untuk contoh soal yang kedua, imajiner dari 2 tambah 3I, imajinernya berarti 3. Nah, contoh lagi, kalau misalnya imajiner dari 1 min I, ini nggak kelihatan nih, tapi di sini ada 1 sebenarnya. Nah, berarti dia I-nya adalah min 1. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara mengenai bidang kompleks. Nah, sebenarnya ini tidak berbeda dengan kartesius. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa suatu bilangan kompleks itu bisa digambarkan dalam suatu bidang kompleks seperti menggambarkan pada suatu titik pada bidang kartesius. Jadi, sebenarnya sama aja. Ya, sama aja. Nah, di mana bedanya di sini adalah sumbu X ini adalah real, ya, bilangan bagian realnya, dan Y-nya itu adalah sumbu imajiner ya. Nah, sekarang kita lihat untuk titik ini ya, Z1 ini dia adalah merupakan bilangan kompleks yaitu X1 ya, di sini. Ya, tambah Y1. Atau kita boleh tulis ini tadi Z1 sama dengan pasangan tersurut X1, Y1. Ya, simple as that ya, untuk menggambarkan titik dalam bidang kompleks. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang operasi-operasi yang ada pada bilangan kompleks. Sama halnya dengan aljabar yang pernah kita lakukan ya, atau operasi-operasi dalam bilangan real, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Dan pengoperasian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu pun sebenarnya sama dengan bilangan real. Ya, jadi jika kita punya Z1 sama dengan X1 tambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2, kita misalkan secara abstrak, maka penjumlahan antara Z1
ditambah dengan Z2 ya, itu adalah dengan menjumlahkan masing-masing bilangan realnya ya dengan bilangan imajinernya. Sebenarnya secara aljabar ini logis ya, misalnya kalau Ibu jabarkan saja ini misalnya Z1 tambah Z2 ini sama dengan X1 tambah IY1 tambah X2 tambah IY2, di mana kita bisa menjumlahkan yang sejenis ya. Berarti di sini kita punya X1 X2 X1 X2 ditambah IY1 tambah IY2. Kita punya I di sini, kita keluarkan I-nya ya. X1 tambah X2 tambah I dikali Y1 tambah Y2. Sehingga hasilnya ini. Gitu. Ya. Begitu juga dengan pengurangan. Ya, sama halnya dengan mengurangkan dua bilangan kompleks ya. Artinya kita mengurangkan X1 dikurang X2 lalu Y1 dikurang Y2. Di sini kita bisa lihat Y1 kurang Y2, maka I-nya dikeluarkan, di sini tinggal Y1 kurang Y2. Nah, untuk perkalian kenapa bisa hasilnya seperti ini? X1 X2 kurang Y1 Y2 tambah I dikali X1 Y2 tambah X2 Y1. Sebenarnya ini penjabaran aljabar juga ya, cuman disimpelkan seperti ini, disederhanakan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau kita contohkan ya, misalnya saya punya Z1 kali Z2 itu adalah X1 tambah Y1 dikali X2 tambah Y2, ini kita kalikan satu-satu. Ya, jadi kalau kita kalikan satu-satu, X1 kali X2, X1, X2. X1 kali Y2 tambah X1, Y2, gitu ya. Sekarang yang ini, tambah Y1, X2. Terakhir yang ini. Nah, ingat, terakhir yang ini adalah Y1 kali Y2. Y1 dikali Y2, artinya I kuadrat kali Y1 Y2. I kuadratnya apa? I kuadratnya adalah min 1. Berarti ini min Y1 min Y2. Min, atau saya tulis di bawah ya di sini sedikit, Y1 Y2. Makanya di sini ada X1 X2 min Y1 Y2 yang ini. Sedangkan yang ini disederhanakan menjadi yang ini. I-nya dikeluarkan. Ya, begitu juga dengan pembagian. Nah, Z1 dibagi Z2. Gimana cara membagi dalam bilangan kompleks? Nah, dalam bilangan kompleks, untuk membagi sebuah atau kalau kita melihat pecahan dalam bilangan kompleks, kita harus mengalihkan si pecahan ini dengan sekawan ya dari penyebut. Atau kita merasionalkannya, intinya seperti itu. Jadi kalau kita punya Z1 per Z2-nya ini sebenarnya ya, lalu kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Kalau kita punya X2 tambah Y2, maka sekawannya adalah X2 min Y2. Nah, ini nilainya kan 1 ya, jadi dia tidak akan merubah nilai. Ya, nah ini dikalikan seperti bentuk yang ini, hasilnya adalah seperti ini setelah disederhanakan. Ya, baik, saya rasa ini nggak ada yang begitu sulit ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Diketahui di sini Z1 sama dengan 1 tambah I dan Z2 sama dengan 2 min 2I. Sehingga akan ditanya berapakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi kita peroleh di sini Z1 tambah Z2-nya artinya 1 tambah 2 ya 3. Lalu di sini ada 1, di sini ada min 2. 1 tambah min 2 adalah min 1 atau kita bisa tulis saja 3 min I. Begitu juga dengan pengurangan Z1 kurang Z2. Ya, ini bedanya tinggal diganti aja tanda plusnya sama min. 1 kurang 2 tambah di sini 1 kurang min 2, jadi dia plus ya. Jadi min 1 tambah 3i. Nah, begitu juga dengan perkalian dengan rumus yang sudah saya jabarkan tadi dan juga ini pembagian. Ya, pembagian. Pembagian ini di sini masuk langsung ke rumus yang sebelumnya di sini. Nah, tapi sebenarnya kalau saya sih karena nggak hafal rumus ini, biasanya akan saya turunkan, akan saya jabarkan. Misal ya, kita coba aja.
Z1 per Z2. Z1 per Z2 itu sama dengan 1 tambah I per 2 min 2I. Artinya kita harus rasionalkan. Kenapa sih harus dirasionalkan? Karena untuk membuat si penyebut ini, ya, si penyebut ini ketika dirasionalkan itu hasilnya adalah konstanta. Jadi dia tidak memuat imajiner, gitu ya. Jadi ini kita kali 2 plus 2I per 2 plus 2I. Ya, sama dengan, nah ini kalau dikali, tinggal kali gini aja, kalau dikali sekawan, tinggal kali yang 2 kali 2 sama min 2I kali 2I, karena kalau tengah-tengahnya nanti dia akan saling menghilangkan. Jadi di bawahnya kita peroleh 4 min 2I kali plus 2I berapa? Ayo, min 2I dikali plus 2I sama dengan min 2 kali 2 min 4. 1 I kali I kuadrat. I kuadrat berapa? Min 1. Jadi sama dengan 4. Ya. Nah, jadi ini plus 4. Nah, yang atasnya kita kalikan satu-satu. Pertama ini dulu ya, dikalikan dengan 2 plus 2I. Hasilnya 2 tambah 2I. Sekarang baru yang I-nya dikalikan dengan 2 plus 2I. Plus 2I min 2. Ya, plus 2I min 2. Karena I dikali 2I itu adalah min 2. Ini habis sama dengan 4I per 8. Atau kita bisa tulis ini adalah setengah I. Hasilnya sama dengan ini. Nah, setengah ini artinya dia nilai realnya dari Z1 per Z2 itu sama dengan 0. Ya, dan nilai IM dari Z1 per Z2 sama dengan setengah. Oke, ya, mudah-mudahan nggak ada yang sulit ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini juga kita harus pahami bahwa ada sifat-sifat operasi dalam bilangan kompleks. Tidak jauh berbeda dengan bilangan real. Ada komutatif, ada asosiatif, distributif, dan identitas. Ya, komutatif itu adalah dia berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, ya, bisa diputar-putar. Lalu asosiatif, dia juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ingat, ini tidak berlaku untuk apa? Untuk pengurangan, ya, seperti itu. Dan dia juga bersifat distributif di sini. Ya, artinya ini bisa dikali-kali ke sini. Ya, hasilnya ini, dan juga dia punya identitas, ya. Identitas itu adalah seperti 0, 1, atau sebuah bilangan yang membuat kalau dijumlahkan ya hasilnya 0. Gitu. Jadi 0 tambah Z sama dengan Z tambah 0 sama dengan Z. Lalu ada juga Z tambah min Z sama dengan min Z tambah Z sama dengan 0. Atau juga ada juga Z kali 1 sama dengan bilangan Z itu sendiri. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, tadi sebenarnya kita mestinya mundur lagi ya, karena mestinya bilangan sekawan ini kita tampilkan tadi mestinya di awal ya, karena kita berbicara tentang merasionalkan pecahan ya dalam bilangan kompleks. Tapi nggak apa-apa ya, sekarang kita jelaskan kembali definisi dari bilangan sekawan adalah bila sebuah bilangan kompleks Z ya, X tambah Y itu, maka sekawannya adalah kita bisa tulis dalam bentuk Z bar sama dengan X min Y. Jadi yang berubah ininya. Dan bila dikaitkan dengan nilai Z dan Z bar atau sekawannya, maka bagian real dan imajiner bisa dinyatakan sebagai bentuk ini. Dan kalau saya gambarkan, ya kalau misalnya di sini ada Z, X tambah Y, maka sekawannya ada di sini. Ini sekawannya. Gitu. Nah, kalau yang ini apa? Nah, ini sebenarnya kalian bisa buktikan aja sih ya. Jadi kita punya X sama dengan setengah, ya. Kita misalkan Z-nya adalah X tambah Y, maka Z barnya adalah X min Y, ya. Sekarang ini berarti hilang, ya. X sama dengan setengah X tambah X kali 2X. Itu adalah sama dengan X, ya. Betul, X sama dengan X, seperti itu. Sama halnya dengan yang ini, nggak beda jauh.
Baik, kita masuk ke contoh latihan soal. Nah, ini sebenarnya mudah ya, saya hanya untuk menguatkan pemahaman kalian aja. Jadi misalnya kita ketahui bahwa Z1 sama dengan 1 tambah I dan Z2 sama dengan 2 min 2I, maka hitunglah Z1 per Z1 tambah Z2. Nah, ya, ini pecahan nih. Pertama kita sederhanakan dulu Z1 tambah Z2-nya. Ya, seperti ini. Ya, berarti 1 tambah I ditambah 2 min 2I. Setelah kita rasionalkan berarti ini 3 min I. Ya, atasnya tetap 1 tambah I. Nah, setelah bentuknya kayak gini kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Ini nilainya 1 ya. Jadi tidak merubah nilai. Dan kita peroleh hasilnya menggunakan perkalian biasa, aljabar biasa, kita peroleh yang di bawah itu penyebutnya menjadi 10, yang di atas itu 2 tambah 4I. Ya. Dan ini kita sederhanakan jadi 10. Ya, jadi sebelum ke sini kita punya nanti 2 tambah 4I per 10. Baru kita pecah menjadi seperti ini. Sehingga kita bisa tahu kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, berapakah real dari Z1 per Z1 tambah Z2? Berapa nih? Dia adalah ini ya, 2 per 10. Jadi ubahlah hasil soal ini menjadi bentuk umum. Nah, bentuk umum itu adalah bentuk kayak gitu X tambah Y, di mana kita bisa tentukan nilai realnya dan bisa tentukan nilai imajinernya. Kalau bentuknya kayak gini, kita bingung nentuin imajiner sama nilai realnya. Gitu. Ya, makanya harus dipecah seperti ini. Baik, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Nah, tentukan nilai real dari 1 per 1 min I. Ini masih pecahan juga. Sehingga kita harus apa? Harus rasionalkan ya. Ini proses rasionalisasi ya. Kita rasionalkan ya, dikali dengan sekawan dari penyebut. Jadi kalau 1 min I berarti sekawannya 1 plus I. Ya, dan ini saya yakin kalian bisa. Nah, setelah bentuknya hasilnya seperti ini, bentuk umum ya, sehingga kita bisa tuliskan real dari 1 per 1 min I sama dengan real dari nilai ini ya. Lalu kita cari realnya berapa? Setengah. Kalau im-nya berapa? Im-nya adalah setengah juga. Ya, kalau ditanya im dari 1 per 1 min I itu berapa? Setengah. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ini contoh soal latihan ketiga. Bila Z-nya adalah min 1 min I, hitung Z kali Z bar kuadrat. Kita punya Z, min 1 min I, Z barnya artinya min 1 plus I, terus kita kalikan dulu, hasilnya adalah 2, lalu kita kuadratkan, hasilnya 4. Ya, simpel. Simpel banget ya, simpel itu. Mudah-mudahan untuk contoh latihan soal ini bisa membantu kalian lagi, lebih bisa memahami. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya, kita tidak usah lama-lama ya, nanti biar kita buat part 2-nya. Dan rekan-rekan mahasiswa di sini ada tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Di sini ada, saya lihat ada 4 soal ya, mohon dikerjakan di kertas lembar ya, mungkin teknisnya nanti pengumpulan tugasnya akan saya informasikan kemudian ya. Selamat belajar, semoga tidak ada hal yang sulit untuk dikerjakan, dan kalaupun ada yang sulit dan perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi Ibu, ataupun nanti kita seperti biasa akan ada pertemuan langsung ya, akan ada pertemuan virtual, nanti di sana hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.